Hai Smart Netizen, Flores Net TV. Saya saat ini bersama dengan dua anak muda yang hebat, gitu ya. Karena mereka berdua ini oleh kawan-kawannya dipercaya menjadi pimpinan, pucuk pimpinan di dua lembaga penting di lingkungan Masjid Agung Baitur Rahman. Yang pertama adalah Safril Sarifuddin. Jadi Safril ini adalah siswa kelas 12 ya, kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Manggarai. Lalu di sebelah Safril, ya senyum-senyumnya seperti anak imut-imut gitu ya. Namanya Alif Ishak Maulana Malik. Ya, namanya keren. Seperti nama salah satu Wali Songo itu namanya Maulana Malik Ibrahim ya. Nah, dia ambil separuh namanya. Mudah-mudahan sifat-sifat kewaliannya bisa dibawakan oleh Alif. Nah, Alif ini oleh teman-temannya dipercaya menjadi ketua organisasi pelajar Masjid Agung Baitur Rahman. Nah, dua organisasi ini adalah dua organisasi yang mewadahi anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di lingkungan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, ya, termasuk MAN, di Kota Ruteng dan sekitarnya. Lalu kemudian pelajar Masjid Agung Baitur Rahman adalah anak-anak kita yang tergabung di tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Ada MIS Amanah, ada sekolah dasar, ada MTS Amanah, ada SMP negeri maupun swasta. Ada juga anak-anak kita yang tergabung di pelajar masjid ini dari SMP Negeri 1 dan SMP yang lain. Jadi kita ingin merangkul anak-anak kita agar mereka juga mulai diberikan ruang ya untuk bisa berkontribusi belajar tentang menimba pengalaman ya dari kegiatan-kegiatan di lingkungan masjid maupun di luar masjid yang diinisiasi oleh masjid maupun oleh komunitas lain. Assalamualaikum, dua anak muda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi, hari ini kita kerja bakti ya, gitu ya di masjid. Nah, saya ingin kita kenal dulu siapa Safril ini. Nah, Safril ini apa? Aslinya mana? Mike ya. Saya asli dari Manggarai Timur. Dari Manggarai Timur. Lalu kemudian tetap di sini Mike. Nah, aslinya dari Manggarai Timur. Lalu kemudian SD, SMP di mana? Di SMP juga, SD dan SMP di kampung di Manggarai Timur di juga. Manggarai Timur. Di mana persisnya di Manggarai Timur? Di Congkar. Di Congkar. Ya. Hampir lupa dia kampung sendiri. Ya. Di Congkar. SD, SMP di Congkar. Lalu memilih sekolah lanjutan di MAN. Iya. Ya. Kenapa pilih MAN tidak ke SMA? Karena ingin belajar lebih dalam lagi tentang ilmu agama. Karena di kampung itu ilmu agamanya kurang, maka dicarilah di kota, mungkin di sini bisa menambah wawasan kita untuk masa depan kita dan akhirat kita. Gitu ya, jadi belajar ilmu umum juga belajar ilmu agama. Iya. Makanya pilih madrasah. Iya. Gitu ya. Lalu kemudian orang tua pekerjaannya Pak? Orang tua kerjanya sebagai petani. Bapak? Ya. Mama juga? Iya. Gitu. Ada berapa bersaudara? Ada satu
ada saya sama adik saya. Wah, sama adik. Laki, perempuan? Laki. Laki. Oh, dua-duanya laki. Iya, iya. Wah, jadi dua tulang punggung ini ke depan keluarganya. Jadi Syafril otomatis menjadi penanggung jawab untuk adiknya nih ke depan ya. Iya, Dia insya harus Allah. sekolah baik ini, belajar yang baik, belajar yang tekun, sehingga nanti bisa berguna bagi keluarga dan masyarakat serta Iya, insya Allah. agama. Iya. Ya. Nah, sekarang Alif, panggilannya Alif. Alif ini adalah alfabet huruf pertama dalam abjad Arab. Ya. Jadi kalau Alif huruf pertama harus jadi yang pertama, gitu. Harus jadi yang utama. Jadi jangan hanya jadi nama, tapi juga harus bisa mencerminkan sebagai orang yang pertama. Kalau orang pertama itu selalu jadi contoh, ya. Nah sekarang dia terpilih jadi ketua, ya otomatis harus jadi contoh. Alif sudah lahir di Ruteng. Iya Pak. Asli orang tua dari mana? Orang tua dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Jadi sudah lama di Ruteng. Sudah lumayan 20 tahun kalau orang tua. Oh sudah lama, sudah jadi orang Ruteng, sudah jadi orang Manggarai. Mama juga orang Makassar. Iya. Oke. Lalu Alif lahir di Ruteng ya? Iya. Lahir di Ruteng. SD di mana? SD di Ruteng juga Pak. Di mana? Di MI Amanah. Oh Ruteng. MI. Jadi sekolah dasarnya di MI Amanah. Lalu tamat MI masuk ke MTS. Sekarang MTS kelas berapa? Kelas 3? Kelas 3. Kelas 3. Sebentar lagi mau tamat ya? Iya Pak. Terus setelah tamat rencana mau kemana? Di Mandua. Mandua. Jadi biar ilmu agamanya terus diperdalam gitu ya. Cita-citanya dia apa Alif? Lihat-lihat temannya dulu ini. Jadi di belakang kamera ini banyak teman-temannya. Jadi Ustadz Pak. Jadi Ustadz, Masya Allah. Ya, jadi Alif bercita-cita jadi Ustadz. Kenapa jadi Ustadz? Ingin membagi ilmu agama dengan orang lain Pak. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kalau ada anak-anak muda seperti kalian sudah mulai bercita-cita memikirkan tentang akhirat, itu dengan milik itu sesuatu yang membanggakan kita. Nah, cerita tentang terbentuknya organisasi pelajar masjid dulu, gitu ya. Ketika tahu pertama kali organisasi pelajar masjid ini terbentuk, apa yang terbayangkan di kepalanya Alif? Menurut saya pelajar itu sama seperti remaja, tapi menurut saya lebih di bawahnya lagi. Terus dia membantu para remaja masjid untuk menenangkan masjid, menjaga masjid, dan lain sebagainya tentang masjid. Ya. Selama ini Alif juga tercatat sebagai ketua OSIS ya? Iya Pak. Benar. Di MTS. Jadi sekarang terpilih menjadi ketua pelajar masjid, gitu ya. Nah ini sejalan ya. Jadi memimpin teman-teman di tingkat SMP, MIS, dan di tingkat SD, SMP, ya. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah mulai kita adakan, gitu ya. Salah satunya kemarin adalah menjaga ketertiban saat sholat Jumat, ya, di masjid. Nah, pengalaman Alif terlibat dengan teman-teman menjaga ketertiban sehingga suara-suara ya yang mengganggu dari adik-adik di Jumatan sebelumnya itu, pengalamannya Alif kemarin bagaimana? Mungkin lebih tenang Pak. Kemarin ya? Ya. Ya, sudah mulai lebih tertib ya? Lebih tertib. Jadi suara-suara gaduh sudah mulai jauh berkurang ya? Iya Pak. Gitu. Jadi memang keterlibatan Alif dan teman-teman, termasuk Syafril dan teman-temannya, itu justru ikut sangat membantu, ya, sangat membantu dalam banyak hal. Nah, kalau Syafril sendiri komentarnya Pak? Dengan upaya kita menertibkan suasana di Jumatan di masjid kemarin. Ya, alhamdulillah kita bisa menertibkan adik-adik yang suka ribut dan bisa juga mengatur diri sendiri yang paling utama, dan bisa juga memberikan ketentraman dalam beribadah. Kita teman-teman bisa menertibkan teman-teman yang lain yang masih belum paham dengan apa maksud kita datang ke masjid itu untuk apa, dengan apakah kita untuk ribut atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya kita untuk beribadah, bukan datang untuk ribut. Setelah kita pelajari
setelah kita lakukan, kami mendapatkan pengalaman yang cukup baik, yang alhamdulillah sangat baik lah, bisa menertibkan teman-teman semuanya, bisa keadaan masjid bisa tentram dan bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itu. Jadi ini suara hati, suara murninya anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan orang-orang tua yang ingin agar anak-anaknya juga senantiasa ikut terlibat aktif di kegiatan-kegiatan ibadah di masjid bisa mengerti bahwa upaya menertibkan itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Ya, kalau suasana di masjid tenang, aman, nyaman, itu pasti itu harapan kita semua. Jadi seperti itu suara adik-adik kita tadi. Nah, termasuk kegiatan kita membersihkan masjid hari ini ya. Gitu. Jadi anak-anak kita tadi sudah ngepel ya pelataran masjid, di tangga, dan biasanya itu kalau sholat Jumat saja sandal dilepas di bawah alas kaki. Jadi sholat 5 waktu jamaah naikkan lagi sandal ke atas. Padahal anak-anak sudah bersihkan. Nah, karena itu kita pasang pengumuman tadi ya di bawah. Jadi di lantai 1 bawah itu tangga, anak tangga paling bawah, di situ dilepas alas kakinya. Jadi setiap anak tangga itu adalah batas suci kita. Ya, jadi nanti saling mengingatkan kita semua. Ya, jadi kalau ada yang datang sholat di masjid, ada yang naikkan sandal, ingatkan itu ada pengumuman batas suci. Ya, jadi jangan lagi ada yang bawa sandal ke atas. Sandal cukup di bawah. Ya, jadi kita semua menertibkan sama-sama. Setuju? Setuju. Setuju ya. Lalu kemudian nanti kalian setuju enggak? Kalau kita tidak hanya kegiatannya di sini saja, karena kita punya 2 masjid itu. Masjid di kota juga ada, Masjid Jaril Ukra. Sekali-sekali nanti kita melakukan aksi kebersihan di sana ya. Aksi kebersihan di sana, sehingga masjid di sana juga kelihatan semarak gitu. Karena 2 itu adalah aset kita. Sehingga dua-dua ini bisa kelihatan. Tidak hanya fokus di sini tapi di sana. Setuju ya? Setuju. Nah, yang terakhir, apa harapan kalian berdua dengan terbentuknya organisasi yang sekarang kalian berdua pimpin? Yang pertama Alif dulu. Apa harapannya? Masjid menjadi lebih tenang, lebih bersih, dan lebih aman ke depannya. Dengan adanya organisasi ini kalian terlibat ya? Ya. Oke. Safril? Ya, mudah-mudahan dengan terbentuknya organisasi oleh Pak Sam kemarin, yakni Hermas dan pelajar, bisa menertibkan masjid ke depannya dan bisa menjaga kenyamanan dalam beribadah, dan buat adik-adiknya supaya bisa terlatih menjadi seorang pemimpin yang hebat dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Ya, itulah harapan 2 anak muda kita yang kita harapkan ke depan itu akan menjadi contoh gitu ya bagi yang lain. Dan yang pasti dengan terbentuknya remaja masjid dan pelajar masjid ini, mereka juga dalam waktu dekat akan dikukuhkan, ya, dilantik untuk menjadi pengurus resmi di lingkungan masjid. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan mereka ini siapa, karena mereka sekarang seragamnya sudah ada, ya, seragamnya keren, di belakang punggungnya tertulis pelajar Islam, remaja Masjid Agung Baitur Rahman, identitasnya jelas. Kegiatan-kegiatan mereka juga akan dilengkapi dengan identitas ID, sehingga orang tahu bahwa mereka punya identitas. Nah, setelah pelantikan, saat pelantikan nanti, itu mereka nanti juga akan didorong untuk membuat panggung sendiri, ya, kegiatan menyemarakan. Jadi jangan hanya seremoni pelantikan saja, juga diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyemarakan upacara pelantikan itu. Nah, panitia sudah segera lagi terbentuk ya nanti ya. Jadi rapikan panitianya, segera mulai bagi tugas nanti, lalu kemudian siapkan agar acara pelantikan berjalan dengan baik. Ya. Nah, saya kira semua orang tua kita itu memberikan support, ya, merestui, mendorong, mendukung ada kehadiran 2 organisasi yang mewadahi anak-anak kita ini. Nah, mudah-mudahan mereka dengan belajar banyak di kegiatan-kegiatan kebersamaan ini, ke depan akan semakin banyak juga berbuat, ya, semakin juga banyak menimba pengalaman-pengalaman baru, sehingga menjadi bekal bagi mereka di masa depan. Kita ketemu dengan topik yang lain di kesempatan yang berbeda. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.